Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi seorang jenius? Apa yang kalian lakukan jika kalian melihat ketidakadilan dunia di layar monitor Anda? Resah, marah, kemudian melampiaskan semuanya di sosial media Anda. Tapi bagaimana jika yang terjadi di era 1980-an? Mungkin ini bagian dari jawabannya. Underground The Julian Assange Story. Sebuah film diangkat dari kisah nyata, di mana di Australia, polisi federal membuat satuan khusus yang bernama Wither untuk mengejar salah satu peretas komputer pertama dunia. Ia seorang pemuda yang dikenal dengan nama program Mendes, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Julian Assange, usia 17 tahun. Ia membongkar abis database dunia pada tahun 1989. Bahkan di zaman itu internet masih belum ada. Lantas bagaimana bisa? Jelas itu pertanyaan di benak kita. Yuk, tanpa basa-basi lagi, relax jenak, siapkan adrenalinmu, enjoy. Di perjalanan di dalam mobil, terlihat Julian sedang mengingat di masa kecilnya. Di saat itu, ia diperlihatkan foto oleh ayah tirinya. Terlihat ayahnya sedang mendoktrin Julian tentang sekumpulan anak kecil dengan rambut berwarna putih semua. Tapi ibu kandung Julian mencegahnya. Julian masuk ke kamar, pertengkaran hebat pun terjadi. Hingga tengah malam, Julian bersama ibunya yang membawa adik kecilnya untuk kabur dari ayah tirinya. Kini kembali Julian yang berusia 17 tahun. Tinggal bersama ibu dan adiknya di tempat rumah yang baru mereka tinggali saat ini. Julian membuka tas besarnya dan mengemasi perangkat komputernya. Terlihat berita TV seorang pemuda ditangkap karena berhasil meretas perbankan dan mencuri 5.000 kartu kredit hanya dengan modal menyambungkan kabel seluler ke komputer. Julian sambil tersenyum dan membawa telepon rumah bersama kabelnya ke ruang kamarnya. Julian menelpon teman dekatnya yang bernama Prem. Julian mengatakan, "Apa kau sudah mendengar berita seorang peretas yang ditangkap?" Prem menjawab, "Ya, aku melihatnya. Mereka terlalu ceroboh sehingga bisa ditangkap oleh CIA dan FBI." Di sini, Julian mengajak bertarung dengan Prem. Siapa di antara mereka yang berhasil duluan meretas bank, maka Julian siap bertaruh dengan buku catatan rangkumannya tentang programmernya. Sedangkan temannya bertaruh dengan buku Foundation yang telah ditandatangani penulisnya. Pertarungan pun dimulai. Julian dengan gesit mencopot jaringan telepon dan memindahkannya ke perangkat komputernya. Dengan kecepatan setiap jemari kedua di antara mereka, Julian sambil membolak-balik buku catatan rangkumannya. Dan situs bank pun berhasil dibuka duluan oleh Julian. Di stasiun kereta api, Julian berkenalan dengan seorang gadis sebayanya dengan penampilan ala emo. Ia bernama Alexstra. Sambil berbincang ringan, Julian dapat mengajaknya untuk jalan bersamanya. Sampailah mereka di tempat pelelangan, di mana tempat ini menyediakan segala macam perangkat komputer bekas. Julian juga bertemu dengan temannya, kita sebut saja ia Billy. Setelah perangkat kecil yang dibutuhkan telah dapat, mereka pun pergi menuju tempat Prem. Prem yang kalah dalam taruhannya, ia memberikan bukunya. Ia mengajak taruhan lagi, tapi Julian tidak setuju. Karena tujuannya saat ini adalah untuk meretas jaringan militer Amerika Serikat. Billy kaget. Menurutnya tindakan tersebut bisa saja menghancurkan Mendes. Alexstra bingung, tapi Julian menjelaskan itu adalah nama anonimitas mereka dalam meretas. Tiba di rumah Julian. Di sini ia mengajak Alexstra ke rumahnya. Terlihat dalam rumah tidak ada keluarga Julian. Sambil mengamati setiap dekorasi rumah, Alexstra pun langsung memasuki ke kamar Julian dan membuka pakaiannya. Setelah hubungan intim dilakukan di antara mereka, Julian pun sibuk mengotak-atik perangkat komputernya. Tiba-tiba adik Julian membuka kamarnya. Mereka pun kaget karena di antara mereka masih belum dalam keadaan tidak berpakaian. Adik Julian teriak memanggil ibunya kalau abangnya saat ini telah membawa wanita dengan kondisi bugil. Wow, that's a well-known romance. Di kantor satuan khusus baru yang bernama Wither, di sini ada detektif Ken dan rekan barunya yang bernama Johnny. Johnny menjelaskan tentang cara kerja hacker. Mereka menggunakan jaringan telepon yang disebut dengan modem. Ini yang bisa membuat panggilan melalui komputer. Johnny juga menjelaskan, di sini ada situs di mana para hacker bergaul untuk berbagi informasi melalui chat. Di suasana malam di kamar Julian,
Alexstra sambil melihat buku majalahnya. Ia mengatakan, ia bermimpi ingin pergi ke luar negeri. Tapi Julian berpikir lain. Baginya, tiap ia meretas komputer, menurutnya ia telah mengelilingi dari berbagai macam belah dunia. Cukup hanya di kamarnya dan di waktu yang sama. Sambil tersenyum, ia meminta Alexstra melihat keluar jendela dan sebutkan tempat pemukiman yang ia inginkan. Ketika Alexstra menyebutkannya, seketika itu juga suasana lampu di tempat tersebut menjadi gelap. Sontak saja, kejadian itu membuat Alexstra semakin kagum dengan Julian. Tiba-tiba suara teriakan dari luar rumah terdengar. Ia adalah ayah tiri Julian. Entah bagaimana ia dapat menemukan tempat keberadaan keluarga Julian. Di sini ayah tirinya meminta anak kandungnya yang bernama Adam untuk mengikutinya. Terlihat juga di dalam mobilnya, banyak anak kecil di dalam rambut berwarna putih. Julian marah sambil memegang kayu dan mengancam ayah tirinya untuk bergegas pergi di tempatnya. Jika tidak, ia tidak segan-segan untuk memukulnya. Ayah tirinya pun mengalah dan memilih pergi. Beralih di tempat pusat jaringan telepon. Di sini mereka berempat ingin pergi ke tempat pembuangan sampah, di mana menurut Billy tempat tersebut banyak kertas-kertas yang akan didaur ulang. Dan ia berusaha mencari kertas yang terdapat nomor akses saluran uji coba dengan panggilan internasional secara gratis. Setelah mereka mendapatkannya, mereka pun mencobanya di tempat telepon umum. Dengan kontak tujuan awal adalah jaringan militer Amerika, yaitu Mailnet. Panggilan internasional secara gratis pun berhasil. Di kamar Julian, setelah mendapatkan kontak militer Amerika, ia pun langsung bergegas meretas indikasi tersebut. Dan peretasan awal pun berhasil. Di luar kantor kedutaan Amerika, di sini Alexstra, Julian dan ibunya sedang mengikuti aksi demonstrasi untuk menolak penuh atas tindakan Amerika yang ingin membawa plutonium keluar angkasa. Bagi mereka itu sangat berbahaya, tapi Alexstra sedang dalam kondisi badan yang tidak fit. Setelah melakukan demo di luar rumah mereka, Julian mengatakan pada ibunya, melakukan demonstrasi dengan massa 20 orang saja itu sangat konyol dan tidak akan mengubah apapun. Menurutnya, NASA akan tetap menerbangkan plutonium ke luar angkasa. Tapi ibunya mengatakan, lantas di saat bumi sedang terancam, apa yang kau lakukan? Apa cukup dengan menghamili wanita 17 tahun di depan matamu? Di saat itu juga Julian kaget. Alexstra pun mengakuinya kalau dia telah hamil. Ibu Julian tidak setuju dengan hubungan anaknya. Baginya, Julian adalah anak yang cerdas dengan otak dan tangannya. Jangan buat wanita menghambat kecerdasanmu, Julian, kata ibunya. Alexstra marah dan lari. Julian yang tidak bisa memujuk wanitanya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan memilih pergi bersama kekasihnya. Julian tampak bersalah pada ibunya. Dia ingin menelpon tapi tidak jadi. Di perjalanan pulang tempat kekasihnya, Julian menemukan kabel seluler yang terlihat tidak digunakan. Ia pun menarik kabel tersebut hingga ke kamarnya dan menyambungkan ke komputernya. Julian yang masih kasihan pada ibunya akhirnya memutuskan untuk mencoba meretas NASA. Keesokan harinya, stasiun televisi diberitakan kalau peluncuran plutonium ke angkasa dibatalkan karena perangkat NASA sedang disusupi sebuah program virus komputer. Di kantor keamanan Wither, Johnny memperlihatkan ke Ken. Katanya bahwa ada orang di wilayahnya membuat program yang saat ini sedang melumpuhkan NASA. Wajar saja mereka kaget, apalagi di bawahnya tertulis kecaman dengan tulisan, kalian membicarakan masa damai untuk semua orang, tapi kalian sendiri yang sepertinya sedang bersiap untuk berperang. Mereka berdua pun yakin kalau saat ini FBI pasti sedang mencari pelakunya di negara mereka sendiri, yaitu di Australia. Di kantor pusat jaringan seluler. Di sini Johnny dan Ken berusaha mencari pelaku peretasan dengan jaringan seluler. Mereka ingin tahu siapa pengguna jaringan tersebut. Di rumah Billy, Julian sedang menunjuki ke temannya kalau ia sedang mencoba meretas situs Mailnet, tapi belum berhasil untuk memasuki ke dalam programnya. Di saat itu juga Johnny mendengar kalau ada orang yang menggunakan jaringan seluler. Mereka berusaha menyadapnya, tapi terlihat di monitor tulisan secara acak-acakan. Mereka menyadari kalau peretas sengaja melakukan itu agar mereka tidak ditemukan. Julian dan rekannya masih mencari username setiap nama penduduk yang ada di Amerika Serikat. Setelah mereka mendapatinya, kini tinggal passwordnya. Di situ Billy mulai menyadari kalau di komputernya terjadi gangguan sistem. Di tempat tim Wither, Ken meminta rekannya untuk melacak siapa pengguna jaringan tersebut. Billy semakin resah dan meyakinkan kalau saat ini jaringan selulernya sedang disadap dan langsung memutuskan kabel tersebut dari komputernya. Di saat itu juga tim investigasi kehilangan jejak mereka. Di rumah Julian,
ia mendapati telepon dari ibunya. Ia pun langsung bergegas ke rumah ibunya. Terlihat seorang polisi sedang di rumahnya untuk mengambil adiknya Adam yang ingin dipulangkan pada ayahnya. Julian pun menanyakan pada polisi tersebut, "Kau tahu siapa ayah tiri sebenarnya?" Mereka adalah orang yang membangun komunitas sesat dengan nama The Family dan mengumpulkan banyak anak kecil yang tak bersalah. Polisi memberikan alasan kalau ia hanya melakukan perintah saja. Julian pun menjawab, "Jika demikian, kenapa kau tidak melakukan investigasi ke mereka dulu sebelum mengambil adiknya Adam?" Polisi pun mengalah dan akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Di Universitas Melbourne, Fakultas Ilmu Komputer, Julian bersama temannya berusaha memasuki ruangan komputer yang memiliki kecepatan internet yang tinggi. Billy bertugas mengalih perhatian security di tempat, sedangkan Julian dan Prime memasuki ruangan komputer. Di sini, Julian memasuki semua nama penduduk yang ada di Amerika Serikat secara otomatis. Billy yang ketahuan security langsung kabur darinya, tapi security mencurigai ada penyusup lainnya. Prime yang mengatakan security sedang mengarah ke kita. Julian pun jantungnya terasa semakin berdebar kencang, tapi satu nama telah didapatkan dari password tersebut. Setelah menyalin, mereka pun berhasil kabur. Sesampailah di rumah, Julian menyadari tidak ada kekasihnya. Ia pun langsung bergegas ke rumah sakit. Terlihat adik dan ibunya telah ada bersama kekasihnya. Akhirnya persalinan pun selesai. Di usia 17 tahun, Julian Essig telah memiliki seorang anak. Di Fakultas Ilmu Komputer, Ken dan Johnny melihat rekaman jejak CCTV dan terlihat juga pergerakan Julian, Prem, dan Billy. Di halaman kampus tertulis coretan tembok dari Billy dengan tulisan "Respect or expect, existence or resistance", menghormati atau mengharapkan, keberadaan atau perlawanan. Terlihat juga topi Billy yang tertinggal di taman. Sampailah Julian beserta keluarganya dari rumah sakit. Di dalam rumah, Adam berteriak memanggil ibunya. Ia menonton berita televisi bahwa saat ini ayah Julian ditangkap polisi dengan 12 anak yang tidak diketahui dilepaskan dari sekapan. Julian terlihat sedih ketika ia melihat wajah anaknya. Ia tidak habis pikir jika anaknya juga akan diperlakukan hal yang sama oleh ayah tirinya. Di luar tempat pelelangan perangkat komputer, Johnny bersama rekannya telah siaga untuk mencari pelaku yang mencurigakan. Dalam mobil, tim investigasi memoto dari jarak jauh. Di saat itu juga ada Julian, Prime, dan Billy di kantor Wither. Setelah melihat semua foto pelanggan yang memasuki tempat pelelangan komputer, Ken mencurigai salah satu foto Billy dengan ukuran kepala yang besar sesuai dengan ukuran topi yang didapatinya. Ken meminta Johnny untuk menyusupi rumah Billy. Di rumah Billy, setelah ia keluar dari rumahnya, Johnny masuk tanpa sepengetahuannya. Di suasana kamar, di mana Julian setelah menemukan passwordnya, ia pun dapat dengan mudah keluar masuk situs Milnet, yaitu segala aktivitas pergerakan militer Amerika. Ia melihat Amerika saat ini sedang mendirikan pangkalan militer di wilayah timur. Sedangkan di kamar Billy yang terbangun dari tidurnya, ia merasa ada kejanggalan di meja teleponnya. Ia pun membongkar gagang teleponnya. Di saat itu juga ia mendadak menjadi lemas karena ia sadar kalau ada orang lain yang sudah mengotak-atik rumahnya. Billy pun menghubungi Julian melalui telepon umum. Ia mengatakan pada Julian kalau keberadaannya sudah diketahui oleh pihak Wither. Julian yang kesal dengan mudah meretas unit Wither. Ia pun langsung menghubungi detektif Ken melalui chatting di komputernya. Di saat itu juga Ken meminta rekannya untuk melacak keberadaan peretas. Ken mendapati sebuah pesan dengan pertanyaan, "Kenapa kalian memburu kami?" Ken menjawab, "Karena kalian telah melanggar hukum." Julian pun menyangkalnya. Apakah mereka salah? Bukannya mereka tidak mencuri apapun pada negaranya. Ia hanya ingin mengungkapkan kebenaran yang terjadi yang menurut mereka itu salah. Dengan tulisan penutup, "Sampai jumpa, Ken." Johnny yang telah merasa sudah mendapatkan jejaknya, ia pun mengatakan, saat ini ia berada di jalan Northwood 18 di Melbourne Timur. Di saat sudah bergegas ingin menyergap, tapi reaksi Ken hanya terdiam. Johnny menanyakan, kenapa? Ken dengan kekesalannya sambil membantingkan buku dan mengatakan kalau itu adalah rumahnya. Julian pun tersenyum menang. Julian sedang berbicara ringan dengan Alexstra. Alexstra menanyakan, kenapa kau tergila-gila untuk melakukan semua ini? Julian terdiam sesaat dan mengatakan, waktu kecil selama 9 tahun, ia berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, hanya karena ia merasa ketakutan ditemui oleh ayahnya, yaitu untuk mengikuti aliran sesat. Sepanjang waktu ia merasa, bagaimana nasib anak-anak kecil itu, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk semua yang tidak aku sukai.
Di kantor unit Wither, Ken melihat foto Billy dan juga coretan tembok di kampus itu seperti mengarah bagian seorang aktivis. Ia pun meminta Johnny melihat foto-foto demonstrasi yang terjadi di luar duta Amerika Serikat. Setelah beberapa foto yang dilihat, Ken berhenti dan menunjuk foto Julian. "Siapa ia?" tanya Ken. "Iya, Julian Essang," jawab John. Terlihat juga jejak foto mereka bertiga di gedung pelelangan dengan seorang yang mencurigakan yang bernama Billy. Kembali di rumah Julian. Julian melihat berita Amerika telah memberikan penyerangan di wilayah Timur Tengah. Seorang jurnalis mengatakan, kalau ia telah melihat peti mati datang tiada habis-habisnya. Banyak korban dari seorang wanita dan juga anak kecil terbunuh dan juga terluka di zona tersebut. Rakyat sipil tidak bisa melawan, melainkan hanya teriakan takbir saja sebagai ucapan perlawanan mereka. Seketika itu juga dengan wajah kesal Julian melihat anaknya yang digendong kekasihnya. Ia pun langsung memutuskan untuk meretas situs Milnet milik militer Amerika Serikat. Di luar pintu rumah ibu Julian, terlihat Ken sedang mengunjungi rumah ibunya. Ken mengatakan ia ingin bertemu anaknya yang bernama Julian. Ken sambil menunjuki identitas sebagai detektifnya, ia pun diberi masuk ke dalam rumah. Ibu Julian mengatakan kalau ia sudah tidak pernah bertemu anaknya lagi. Sambil duduk, Ken mengatakan juga betapa sulitnya menjadi orang tua. Ken berusaha menjelaskan dengan nada pelan, saat ini Amerika sedang berperang dengan negara timur dan anakmu Julian telah meretas database militer Amerika Serikat. Itu artinya FBI bisa saja memburu anakmu di sini. Ibu Julian mengatakan, aku tahu dan Julian juga tahu apa yang akan dihadapinya. Aku hanya percaya kemana arah bahkan anaknya untuk melawan ketidakadilan dunia. Dan yang pasti, aku tidak akan mengkhianati anakku untuk orang sepertimu. Setelah Ken tidak bisa mengajak kerja sama dengan ibunya, ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Di rumah Billy, ia disergap oleh tim investigasi. Sedangkan Julian masih sibuk meretas database militer Amerika. Ia mencari kemana tujuan militer berikutnya, dan ia pun menemukan pemukiman warga sipil yang akan menjadikan target penyerangan. Dengan kemungkinan korban sipil sekitar 286 orang. Seketika itu juga Alexstra marah dan memberikan telepon yang sudah berdering sedari tadi. Ibu Julian menelpon dan mengatakan untuk mengajaknya ketemu di suatu tempat yang anaknya ketahui. Tapi setelah itu tak lama juga Julian mendapati telepon dari Billy. Billy yang sambil menangis mengatakan untuk menyuruhnya ke rumahnya secepatnya. Ia merasa sudah tidak sanggup lagi. Di saat itu juga Julian langsung bergegas ke rumah Billy. Sesampai di rumah Billy terlihat juga Prem baru sampai di tempat secara bersamaan. Sedangkan tim investigasi telah memasang penyadap di keyboard komputer Billy. Kini mereka telah siaga di luar rumahnya. Terlihat wajah pucat ketakutan dari Billy. Julian langsung bergegas meretas situs Milnet. Di saat itu juga pergerakan komputernya juga diketahui oleh detektif Ken. Ken kaget apa yang dilihat oleh Julian dalam peretasan tersebut. Karena di monitor terlihat target penyerangan Amerika adalah Irak. Di saat sedang sibuk meretas, Billy mengatakan, "Julian, maafkan aku." "Kenapa?" jawabnya. Billy mengatakan, tim investigasi sebenarnya sudah ada di sini. Julian dan Prem pun shock. Ketika itu juga satuan khusus telah menyergap dari depan pintu rumahnya. Prem dan Julian kabur secara terpisah dari belakang pintu rumah. Terjadi pengejaran besar-besaran terhadap dua remaja ini. Prem kabur ke rumahnya dan bersiap membakar bukti selama ini. Di saat ia telah menyalakan korek api, seketika itu juga polisi mengarahkan pistol di depannya dan mengatakan untuk angkat tangan dan jatuhkan apa yang ada di tangannya. Sedangkan di sisi lain, Johnny tampak kewalahan mengejar Julian. Sampailah Julian di rumahnya. Ia mengatakan pada kekasihnya kalau ia ingin mencetak sesuatu, tapi istrinya tidak memberikannya. Baginya, ia tidak bisa hidup berpindah-pindah ataupun bersembunyi seperti Julian maupun ibunya. Sang kekasih pun meninggalkan Julian. Julian tetap dengan pendiriannya. Ia berusaha sebanyak-banyak mengeprint lokasi target penyerangan Amerika. Sedangkan di luar rumahnya, tampak polisi dengan senjata lengkap sudah bersiap siaga untuk menyergap remaja 17 tahun ini. Julian pun berhasil ditangkap. Tak lama, Ken pun datang dan meminta polisi tersebut untuk melepaskannya sejenak. Julian duduk. Ken mengatakan, "Halo Julian, aku yakin kau telah mengenalku." Ken sambil mengambil perinan dan mengatakan, "Apa ini?" Julian mengatakan itu tempat penampungan sipil di Baghdad dan tempat tersebut telah dibom kemarin dan 400 orang dinyatakan tewas, perempuan maupun anak kecil. Mereka tahu itu tempat penampungan sipil, tapi tetap saja mereka mengebom tempat tersebut dan itu sangatlah konyol. "Aku akan membuktikan segala-galanya. Aku hanya butuh sedikit waktu," kata Julian. Ken mengatakan, "Meskipun kau bisa membuktikannya, tapi tetap saja ada hukum kerahasiaan yang dapat mencegahmu untuk menerbitkannya, Julian."
Julian dengan tegas menyangkalnya kembali. Ada hukum kerahasiaan dibuat oleh pemerintah dan untuk menutupi semua kebenaran. Ken membalas, semua itu dilakukan untuk melindungi militer, teriak Julian. Tapi bagaimana dengan tempat penampungan sipil dengan status yang harus dilindungi? Ken terdiam dengan perlawanan Julian. Akhirnya dengan segala hormat Ken meminta maaf dan terpaksa harus memborgolnya. Pada tahun 1991, Julian Assange didakwa dengan 31 tuduhan melakukan peretasan dan kejahatan terkait komputer. Ia kemudian dilepaskan dengan obligasi dengan melakukan tindakan baik dan didenda sebesar $2.100. Pada tahun 2006, Julian membuat media massa berbasis internasional dan dikenal dengan WikiLeaks. Hanya satu kata terakhir untuk Julian Assange, takjub.